Suatu kehormatan boleh masuk hadirat Tuhan. Suatu kebahagiaan bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kami kenal ada di gereja, dengan keluarga, teman-teman, rekan-rekan, ya Tuhan. Dan juga sebagian di antara kami juga datang kemari ya Tuhan, dan teman-teman kantor kami ada di sini, keluarga kami ada di sini. Terima kasih untuk bisa ke gereja bersama-sama adalah suatu berkat dari Tuhan. Dan juga kepada orang-orang yang kami juga tidak kenal pun berada di sini bersama-sama aja membuat kami merasa kuat dan dibangun. Kami yang lemah, kami merasa kami nggak sendiri. Kami yang putus asa, kami merasa dikuatkan dengan kehadiran saudara-saudara kami di sini yang sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama berharap dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman-pengalaman seperti ini. Tidak semua orang bisa punya pengalaman seperti ini. Dan Tuhan juga kami minta berkat secara khusus untuk mereka yang sekarang menontonnya secara live lewat internet ya Tuhan. Kebaktian-kebaktian hari ini ya Tuhan, berdoa supaya Engkau juga menilik mereka. Engkaulah penilik jemaat yang sejati. Engkaulah gembala daripada domba. Engkau yang memiliki gereja, Engkau yang memiliki jemaat ini ya Tuhan, bukan kami. Engkau yang menilik satu persatu kebutuhan mereka. Ada orang yang menontonnya karena tidak bisa datang, karena jauh bekerja di tempat lain, di negara lain atau di kota lain, tidak bisa datang ke gereja di mana mereka dulu pernah bertumbuh. Berdoa di dalam nama Yesus, Kau tilik mereka. Ada juga yang karena sakit tidak bisa berdiri dari ranjangnya. Berdoa supaya Engkau kuatkan sehingga mereka tidak putus asa, sehingga sekalipun mereka sudah divonis dengan macam-macam diagnosa yang memang ternyata benar, tetapi kami minta ya Tuhan, Kau memberi semangat, Kau memberi kesembuhan. Jikalau sembuh ya Tuhan Yesus, maka berkat Tuhan melimpah atas orang itu. Jikalau memang tidak mengalami satu kesembuhan penyakit, sekalipun dengan penyakit itu, aku minta Engkau angkat rasa sakitnya, sehingga dia bisa berjalan terus melampaui batas yang diperkirakan manusia. Bertahun-tahun kemudian masih tetap hidup, sekalipun penyakit masih di dalamnya. Kasih karunia Tuhan membuat dia terus hidup, dan hidup juga dengan bahagia. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk ini Yesus mati dan bangkit, memberi kami kehidupan. Karena itu kami berdoa juga untuk setiap orang yang di sini yang belum pernah berdamai dengan Allahnya, berdamai di dalam hatinya, belum pernah mengalami damai sejahtera. Pagi hari ini mereka menemukan Engkau ya Tuhan. Biarkan gereja menjadi tempat orang berjumpa dengan Engkau, dan bicaralah kepada kami sehingga Engkau memberi kami hikmat. Tentu kami tidak bisa tahu masa depan kami, tapi paling tidak kami bisa tahu membuat suatu persiapan di hari ini. Untuk suatu hari kelak kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, kami siap. Tolong Tuhan, buat gereja Mawar Siaran semua jemaatnya orang-orang yang diubah oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya betul-betul diubah dari dalam ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada di masyarakat, mereka membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu. Kami mau lanjut belajar, biar hikmat-hikmat Allah dinyatakan dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dapatkah Anda mengatakan kanan kirinya sebelum duduk? Cawaan, selamat pagi, good morning, ohayo, apapun, pokoknya selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, apa kabar? Senang selalu berjumpa dengan orang-orang yang wajahnya sudah familiar ya, sudah dikenal, maupun juga orang-orang yang belum dikenal. Oh, luar biasa. Tidak sabar untuk mengenal satu persatu jemaat. Dan tapi yang penting di sini saudara, manusia itu nggak terlalu penting. Pendeta juga nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah Tuhan Yesus mengenal saudara. Dia cinta sama saudara, cinta sama kita. Dia bahkan tahu jumlah rambut di kepala kita. Kalau pendeta paling pol tahu jumlah rambut di kepala beberapa jemaat, jikalau beberapa jemaat tidak berambut, gampang dihitung. Tapi kalau Tuhan Yesus tahu setiap jumlah rambut di kepala kita, itu tidak main-main. Nggak cuman itu, bahkan tuh dikatakan di Alkitab, tidak satu pun rambut kita ini jatuh ke tanah, satu helai pun jatuh ke tanah. Kita sendiri nggak tahu rontoknya rontok berapa. Perempuan yang cinta rambutnya pun tidak menghitungi rambutnya yang rontok beberapa, karena shampoo atau karena keramas terlalu sering, saya nggak ngerti. Tapi Tuhan itu lebih mencintai kita, Tuhan mencintai kita lebih daripada seorang perempuan mencintai kecantikannya. Bagi Tuhan, kita semua cantik dan cakap di matanya karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Tak satu pun rambut kita ini jatuh tanpa sepengizinan Allah kita. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari hal itu.
Tuhan sayangnya cuma satu arah. Dia belum pernah sungguh-sungguh kita sayangi. Saya juga pernah hidup seperti itu. Tuhan tuh sayang sama saya itu dari sejak saya kecil. Sejak saya sebelum lahir. Saya lahir sebagai anak yang sakit-sakitan. Umur 6 tahun kenapa saya pergi luar negeri? Bukan karena keluarga saya kaya. Saya keluar negeri karena berobat. Papa saya jual mobil kesayangannya waktu itu. Saya masih ingat mobil Kingswood waktu itu. Zaman lama dijual, akhirnya naik Vespa. Bukan karena kaya, tapi karena saya sakit dan saya berobat. Kalau saya mulai dulu pengajaran dengan suatu kesaksian. So, saya rasa tergerak untuk menceritakan kasih Yesus dulu sebelum kita bicara soal hikmatnya Tuhan Yesus. Saudara lihat jari saya bengkok. Dulu seluruh tulang saya bengkok. Anda tidak akan percaya. Lihat jari saya nih bengkok. Tidak pernah. Sekali lagi, saya bukan melakukan sesuatu yang jelek di sini, menunjukkan jari tengah kepada jemaat. Makanya saya balik begini aja, jangan ke depan. Saya dulu begitu. Saya dulu dipanggil orang idiot karena tidak bisa ingat kelas saya, tidak bisa ingat nama saya. Nama nggak bisa ingat. Di usia di mana anak-anak kecil semuanya tahu namanya, bayi aja tahu dipanggil namanya bisa menoleh. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Saya umur 6 tahun, saya berjalan di jalanan di Taiwan. Mama saya berseru pada nama Yesus. Yesus, kalau engkau itu betul-betul satu Tuhan yang sesungguhnya, please sembuhkan anakku. Asal dia tidak mati, aku serahkan dia suatu hari untuk pekerjaanmu, untuk jadi hambamu. Mana saya tahu, saya berjalan di jalanan di Taipei. Saya berjalan di samping FC. Maksudnya saya punya ke Bangyo, tempat teman, bukan FC itu ya. Dan saya berjalan, tiba-tiba saya disembuhkan di jalanan. Sembuh total. Saya jadi kuat, saya jadi pandai, saya jadi juara 3 di kelas saya. Yang dulunya nggak bisa ingat kelas. 3 bulan kemudian di Taipei, saya bisa menangkap semua bahasa Mandarin. Dan saya bisa menjadi juara 3 di kelas saya. Dan badan saya jadi kuat, saya berkelahi, bukannya bersyukur pada Tuhan. Saya menjadi berkelahi. Dan saya masuk ke karate untuk berkelahi. Dan disitulah cerita kenakalan saya sesudah itu. Dan saudara-saudara, Tuhan cinta sama saya. Waktu saya masih kecil, waktu pulang ke Indonesia SD, saya pulang dari Taipei, saya pulang ke Indonesia waktu SD. Tuhan, saya pun tidak mencari Tuhan. Saya ke gereja cuman karena asik rame-rame ikut-ikutan. Saudara, anak kecil dan orang tua tidak ada bedanya. Banyak juga orang datang ke gereja cuman karena ikut-ikutan. Gak apa-apa, Tuhan tetap sayang. Tapi sayang sekali kalau kita tidak menyayangi Dia. Kita kehilangan suatu kesempatan emas untuk mengalami Dia dalam hidup kita, mengalami Dia dalam pernikahan kita, mengalami Dia dalam keluarga kita, anak-anak kita mengalami Dia. Apapun kehancuran yang kau alami, tidak sebanding dengan kalau hari ini kau serahkan hidup untuk mencintai Dia. Maka ada sesuatu yang baru yang Allah berikan. Itu yang dialami oleh keluarga kami, itu yang dialami oleh saya. Dan Tuhan ingin memberikan sesuatu di masa depanmu, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang baru, yang damai sejahtera, bukan yang gelisah, yang kosong, yang tidak ada tujuan. Saudara, saya waktu pulang ke Indonesia, dan suatu hari saya sedang mandi sore, lalu saya mau ganti baju dengan anduk begitu, lemari saya, baju saya di paling bawah sehingga saya berlutut ambil. Ketika saya berlutut itu saya tidak mengenal Tuhan. Tiba-tiba saya menangis. Saya jarang menangis. Saya orangnya keras dari kecil. Seingat saya menangis cuma waktu saya bayi. Itu pun saya nggak ingat kata orang. Mama saya menangis waktu saya bayi. Tapi sesudah itu saya tidak pernah menangis. Pertama kali saya ingat saya menangis itu saya umur 18 tahun ketika saya dijamah Yesus. Tidak bisa menangis. Waktu saya di Taiwan itu saya dipukuli sama anak kelas 6. Saya sekolah di sekolah negeri di sana. Keras sekali. Saya di Taiwan itu kelas 1 SD. Saya dipukuli sama anak kelas 6. 6 orang lagi, kelas 6, 666 betul. Saya dipukuli, teman-teman saya semua nangis. Karena di sana kalau di siang hari masih ada tugas piket untuk bersihkan kelas itu siswa yang senior yang membersihkan adik-adiknya punya kelas. Enggak cuman yang dibersihkan kelasnya, yang disapu dan dipel. Kami juga dipel sama mereka. Ketika semua dipukuli, semua nangis, saya dipukuli, saya diam. Saya diam, saya tidak bisa nangis. Langsung saya enroll belajar karate. Beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, saya hajar mereka. Dan salah satu di antara mereka patah tulangnya, tangannya patah.
saya diskors di Taipei. Karena saya anak umur 6 tahun, ajar orang kelas 6, dia patah tulangnya, tangannya patah. Dan saudara-saudara, dan saya tidak bangga dengan itu masa lalu saya. Nama saya Wong Fei Hong. Dan saya masih ingat pada waktu saya mandi sore itu pulang ke Indonesia karena terlalu nakal. Mama saya tidak bisa tahan lagi dan akhirnya dibawa pulang ke Indonesia. Dan ketika saya lagi mengambil baju itu, tiba-tiba saya menangis seperti ada orang ngomong sama saya, aku cinta padamu. Tapi saya juga tidak bertobat. Saya terus menyiksa Tuhan Yesus dengan cara saya. Saudara tahu, kalau Anda menyiksa hidupmu, Anda menyiksa Tuhan Yesus yang menciptakanmu. Jikalau Anda menyiksa orang lain, Anda menyiksa Tuhan Yesus. Karena orang lain itu pun Tuhan yang cintai dan tebus. Saya tidak menyadari itu. Dan saya terus menjadi lebih jahat. Saudara-saudara, sampai suatu hari saya bertemu Tuhan. Saya menemukan tujuan hidup saya yang sesungguhnya adalah untuk mencintai Tuhan. Dan sejak saya bisa menerima itu dengan iman di hati saya, segala sesuatu baru masuk ke posisi yang seharusnya di hidup saya. Orang tua saya masuk ke posisi seharusnya di dalam hati saya. Saya banyak dulu kepahitan dengan orang tua. Apalagi antara saya dengan mama saya jong sekali. Tapi hari ini kemarin waktu MS Women di sini, hari Rabu pagi, hari Rabu siang setelah selesai, ada seseorang jemaat, ada seorang pelayan Tuhan melihat bagaimana saya memperlakukan mama saya. Ketika saya antar beliau, saya datang ke kantor, saya tidak tahu kalau mama saya datang ke MS Women. Saya ketemu mama, woi mama, ya. Lalu ada salah satu orang lagi teman mama saya ngomong gini, masa mamanya Philip disuruh antri apa namanya? Antri ngambil makanan. Saya nggak responi. Tahu kenapa? Sekalipun papa mama saya, mereka juga adalah jemaat biasa. Saya pun tidak patut dispesialkan. Tapi saya sebagai anak harus spesialkan mama saya. Saya antarkan, lalu saya cium pipi kanan, pipi kiri, saya cium mama. Nggak pernah. Kami adalah dari kebudayaan Totok. Tidak bisa ekspresikan cinta. Tidak ada I love you itu tidak ada. What I mean itu tidak ada di dalam keluarga. Kalau cinta ya kita hidupi, kita kasih barang. Kalau sorry ya paling sudah diam-diam kita buat masalah kita berlalu, lalu kita perlakukan dia dengan baik. Saya diajari oleh Tuhan Yesus untuk mengekspresikan cinta saya. Ketika saya cinta Yesus, orang-orang yang saya cintai pun masuk di dalam posisi yang benar di hidup saya. Saya dengan mama saya kepahitan sekali dulu. Mama saya kepahitan sama saya kepahitan dengan mama saya, kepahitan kuadrat. Mama saya itu dulu kalau marah sama saya, oh saudara, untung Anda kalau tidak pernah punya anak seperti saya itu, Anda beruntung, Anda dikasih Tuhan. Saya itu buat mama saya minggat dari rumah berkali-kali, bukan karena apa-apa. Biasanya perempuan minggat dari rumah itu karena suami istri nggak akur kan? Ini bukan, tapi karena anaknya yang terlalu nakal. Mama saya tulis surat sama papa saya dalam bahasa Chinese yang cukup berat sehingga saya tidak bisa ngerti karena saya cuma 1 SD di Taiwan. Mama saya tulis yang kelas SMP, SMA punya, saya nggak ngerti. Dan ngomong sama papa saya apa, pokoknya saya cuma baca di sana, aku nggak tahan sama anak kita ini. Minggat. Saya kepikiran berapa hari, saya nakal sekali dulu. Mama saya ngomong, saya nggak dengar. Dipukul, tangannya yang sakit. Dipukul pakai sapu pun, sapunya yang patah. Begini saya masalahnya Wong Fei Hong. Dipukul, tetap patah, nggak bisa. Dan mama saya nggak tahan. Saya dulu sering dipukul mama saya karena saya tidak salahkan beliau. Dulu saya selalu salahkan, tapi sejak saya kenal Yesus saya ngerti. Kalau saya punya anak kayak begitu, sudah saya bunuh mungkin. Tapi ketika saya cinta Tuhan, everything comes to place, semuanya masuk ke tempat seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah engkau mencintai Tuhan? Sudahkah? Cinta Tuhan itu bukan sekedar emosi, cinta Tuhan itu keputusan. Cinta Tuhan itu satu komitmen, ya aku mau mencintai Tuhan. Saudara, jadi orang tua tidak mudah mencintai Tuhan. Jadi pengusaha tidak mudah. Jadi pendeta juga nggak mudah mencintai Tuhan. Jadi orang muda seperti saya nggak gampang mencintai Tuhan. Pencobaan luar biasa di mana-mana. Do you love Jesus? Saya nggak tanya apakah Anda datang ke gereja sebab Anda sudah ada di gereja. Dan bagi saya bukan yang terpenting ke gereja itu. Apa gunanya kita ke gereja tapi kita nggak berubah? Do you love Jesus? Sudahkah Anda mencintai Tuhan? Mencintai Tuhan itu bisa ada di mana-mana, nggak cuma ada di sini. Termasuk Anda yang menontonnya lewat GMS Live. Anda berada di New York sekarang. Jam berapa di New York sekarang? Ya? Dan Anda berada di kota lain dan sebagainya. Do you love Jesus? Mencintai Tuhan itu bisa di mana-mana. Di mana ada hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan ada di mana-mana. Do you love Jesus? Kalau Anda tidak mau membuat komitmen untuk mencintai Tuhan, apa yang saya sebentar lagi sampaikan tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada faedahnya.
Siapa di sini mau mencintai Tuhan? Mohon batuk. Oh, puji Tuhan. Ayo kita berdoa untuk kesembuhan Anda. Kita doa sekali lagi. Tuhan Yesus, urapi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mau cinta Tuhan. Yang terpenting di hidup ini bukankah adalah untuk mencintai Tuhan? Ajari kami hikmat-hikmatnya ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Buka bersama dengan saya. Pengkhotbah pasal 5 judulnya dimunculkan. Lanjutan dari seri khotbah 2 minggu yang lalu. Yang terutama di dalam hidup ini adalah seri pengajaran kitab pengkhotbah. Dan saya persilakan Bapak Melki untuk companion saya hari ini untuk bisa membacakan pengkhotbah pasal 5 seluruh pasal kepada jemaat ya. Iya, dimulai dari sini ya. Pengkhotbah pasal 5, mari kita baca sama-sama. Saya akan membacakan untuk saudara. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemilik selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang yang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Terima kasih. Kita akan pelajari satu pasal ini seharusnya lebih singkat daripada 2 minggu yang lalu. Pertama-tama dikatakan di sini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Saudara-saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kita dengan iman, kita persembahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk sebagai senjata kebenaran yang membangun orang lain. Dan Yakobus berkata dengan sangat jelas bahwa salah satu anggota tubuh ini yang paling sulit ditaklukkan adalah mulut kita. Dan Yesus berkata dengan jelas, dengan mulut orang itu akan dibenarkan, tapi dengan mulut dia suatu hari akan dihukum dan diadili. Jadi saudara, dikatakan di sini jangan terburu dengan mulutmu. Dan dikatakan
Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit bukan berarti kita tidak boleh ngomong. Perkataanmu sedikit di sini bukan jumlah, tetapi kualitas. Perkataan sedikit di sini bukanlah kuantitas panjangnya kata-kata, karena pasti kalau seperti ini yang paling sulit untuk menggenapinya yaitu saudari-saudara kita, yaitu yang perempuan, karena perempuan pasti lebih banyak kata-kata daripada pria. Yang dimaksud di sini adalah integritas perkataan. Belajarlah menghormati perkataan sendiri, karena dengan demikian Tuhan akan menghormatimu. Tuhan menghormati kita, jangan salah paham, saya pakai kata yang agak cukup keras. Tuhan menghormati kita. Mana bisa Tuhan itu menghormati siapa-siapa? Hormat Tuhan kepada kita tidak sama dengan hormat kita kepada Tuhan. Hormat kita kepada Tuhan adalah hormat menyembah. Tuhan tidak menyembah siapa-siapa. Yesus tidak menyembah siapa-siapa. Yesuslah yang layak disembah. Hormat Tuhan kepada kita tidak sama dengan hormat anak kepada orang tuanya. Mungkin untuk menjadikan suatu ilustrasi sederhana. Saya melayani orang sakit itu banyak. Dan ketika saya doakan, saudara-saudara, ada perbedaan antara orang yang dihormati Tuhan ketika dia sakit dan sengsara dengan yang tidak. Yang tidak, itu sulit untuk beriman ketika dia lagi sakit atau sengsara. Karena dia tahu dia tidak layak menerima pertolongan Tuhan. Karena dia sudah mencelakakan banyak orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang telah hidup baik. Saudara ingat, kita tidak dipanggil hidup baik demi supaya kebaikan, for goodness sake. Kita dipanggil hidup menjadi orang baik. Itu karena demi menghargai pengorbanan Yesus. Jadi jangan pernah mengira bahwa kebaikan kita bisa membuat kita masuk surga. Jangan pernah mengira bahwa kebaikan kita akan bisa menyenangkan Tuhan. Kebaikan kita bisa membuat dosa kita diampuni, pengampunan dosa. Kebaikan kita kalau dianggap bisa mengampuni dosa membuat kita masuk surga. Ingatlah, sebaik apapun manusia tetap jahat di mata Allah, karena manusia itu pada dasarnya lahirnya jahat. Kita semua itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sebaik-baik manusia, dia pasti ada kejahatan di dalam hatinya. Tapi orang yang sudah kenal Yesus harus buat komitmen untuk betul-betul hidup menjadi orang yang baik kepada sesamanya. Bukan supaya masuk surga, bukan supaya dosanya diampuni, tapi karena dosanya sudah diampuni itulah. Hargailah Allah dengan berbuat baik kepada sesamanya. Dan seringkali perbuatan baik atau jahat ditentukan dengan perkataan. Dan saya melihat orang yang sengsara ketika saya ajak di dalam waktu dia sakit, waktu dia sengsara, sulit sekali beriman kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam hatinya, dia nggak layak terima pertolongan Tuhan. Boro-boro mau mikir soal kesembuhannya dia. Boro-boro mau mikir mujizat untuk dia sendiri. Dia baru aja mau beriman untuk dirinya, dia sudah dituduhi sama setan. Kamu sudah hancurkan keluarga orang. Kamu sudah makan uang orang. Saudara-saudara, hidup ini kesempatan kalau masih bisa bereskan hati kita pada Tuhan. Kalau bisa itu sekarang sebelum nanti semuanya terlambat. Mari kita betul-betul berdamai dengan Allah. Apa sih yang terpenting di hidup ini? Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia, dia kehilangan yang penting, yaitu nyawanya. Berdamai cepat, taruh sebentar. Hari Minggu adalah hari yang paling baik untuk kita bisa praktekkan itu. Taruh sebentar kesibukanmu. Berhenti sejenak satu kali dalam dalam seminggu untuk pikirkan keadaan nyawamu di hadapan Tuhan. Sudahkah kita ini hidupnya beres di depan Tuhan? Sudah enggak? Ada waktunya kita itu perlu taruh semua aktivitas kita. Kalau enggak, 1 minggu 7 hari, minggu depan 7 hari lagi, 2 minggu lagi, 7 hari kali 3, 21 hari. Dan berlangsung terus, tiba-tiba tanpa kita sadari kita sudah ada di ranjang kematian kita. Dan kita tahu, sudah terlalu menumpuk permasalahanku. Aku sudah tidak bisa lihat Tuhan dan waktu sudah sangat menentang kita karena kita cuma tinggal berapa detik diinfus lagi, lalu kita harus copot infus selamanya, yaitu meninggal. Jagalah mulutmu, jangan hatimu lekas-lekas tergesa-gesa berdosa sama Tuhan.
biar perkataanmu sedikit. Itu bukan bicara tentang cerewet atau tidak cerewet. Itu bicara tentang kualitas. Itu bicara tentang perkataan kita kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Ya, tapi saya melihat orang yang sengsara ketika diranjang sakitnya, dia masih bisa dengan mudah mengakui Tuhan itu baik. Itu penghiburan buat dia. Sembuh atau tidak sembuh, itu adalah masalah kedua. Tapi hatinya damai. Yang terpenting di hidup ini, kita memiliki hati yang damai. Rahasianya hidup tenang itu apa? Yaitu kekudusan mulut. Rahasia, saya memperhatikan ini. Rahasia hidup tenang itu kekudusan mulut. Bukan berarti kita selalu, saudara saya dengan keluarga saya contohnya. Saya tidak pernah kalau ketemu papa mama saya atau koko saya, adik saya bilang, Shalom. Aneh Saya dari kecil sebelum mengerti kata shalom itu apa artinya, saya sama mereka sudah ada bahasa keluarga kami sendiri. Saya tidak pernah mau sok pendeta kalau di rumah. Bukan berarti kalau di gereja sok pendeta, enggak. Tapi kalau bersama dengan Anda, memang saya adalah pendeta asa Anda. Sejak bertemu ya Anda taunya saya sebagai pendeta. Paling tidak taunya sebagai mantunya pendeta. Nah saudara, kalau sama keluarga saya tidak pernah terus ketemu papa saya, shalom. Sekalian aja kalau gitu jangan panggil papa. Wong saya dengan papa saya bahasanya enggak gitu kok dari kecil. Yang saya ubah adalah kelakuan saya. Ya, maksudnya jaga mulut itu bukan berarti kita selalu sok rohani di mana-mana. Saya sama kakak saya, sama adik saya, berguraunya tetap bergurau. Saya masih ingat waktu saya belum menikah. Waktu itu kan rumah kita di Kanada. Jadi rumah di sini sebenarnya kita itu sudah nggak rencana, kita tuh rencana masa depannya itu di luar negeri. Anak-anak papa saya semuanya sudah sekolah luar negeri, jadi semuanya rencana memang sudah pindah ke sana untuk bekerja di sana. Dan tentunya di sini ditinggalkan satu rumah dan siapa sangka kami semua kembali, dimulai dari saya dulu yang kembali 14 Mei 98 ketika kerusuhan. Dan akhirnya rumah yang seharusnya cuma ditinggali papa mama saya, kamarnya cuma 2, yang satu pun kamarnya dijadikan seperti gudang tempat-tempat taruh barang. Akhirnya ketika anak-anaknya pulang semuanya, rumah itu jadi tempat persinggahan sementara. Daripada beli rumah, anaknya satu-satu bakalan menikah, nanti biarkan belikan rumah aja untuk mereka masing-masing. Jadi kita semuanya ngepul tinggal di rumahnya papa saya di Surabaya, rumah kecil. Jadi saya dengan 3 bersaudara laki-laki pada waktu suatu summer, suatu musim panas di sana, kita semua pulang, kita semua tinggalnya satu kamar dengan papa mama. Padahal sudah besar semuanya, tinggal sekamar dengan papa mama. Dan beber kasur, kita tinggal di sana. Jadi kita itu nakal 3 anak ini. Sekalipun sudah gede, sudah satu sudah mau kawin semua. Kami nakal. Jadi mama saya, papa saya tidur tiba-tiba anduk lempar. Koko saya tidur di sana, saya tidur di sana, adik saya di sana. Jadi kita malam itu papa mama, kita takut sama papa mama, jadi kita lempar-lemparan barang itu diam-diam. Jadi koko saya tidur, kita belum bisa tidur itu, papa mama sudah tidur. Saya lempar barang. Sebentar lagi tiba-tiba ada sisir terbang. Lempar sana. Jadi lempar-lemparan gitu loh. Tinggal sisa kursi make up-nya mama saya aja belum dilempar ke sono. Saya sudah rencana mau lempar. Ya gitu loh bahasanya kita. Bayangin 3 anak cowok. Nakal-nakal semuanya dari kecil. Dan 3 orang yang lempar-lempar ini salah satunya adalah pendeta. Nah tiba-tiba kalau saya ketemu koko saya, shalom. Diketaki saya. Saat pendeta-pendeta saya tetap adalah adiknya koko saya. Di gereja, mereka sangat respect dengan saya. Di rumah, saya respect dengan mereka. Saya kalau guyon sampai sekarang, kadang-kadang ya, sekarang tambah tua, tambah lebih alim sedikit. Saya bisa dikempit begini, diusek-usek gitu kepala saya. Anda gak akan percaya, pendetamu diusek-usek kepalanya. Tapi saya gak bisa apa-apa, Anda juga gak bisa apa-apa, itu kokoku. Koko saya. Masa tiba-tiba saya berkata, oh shalom, puji Tuhan. Enggak. Kelakuan saya berbeda, ekspresi cinta saya berbeda, perkataan saya pun berbeda, guyonnya tetap. Saya tetap gila-gilaan sama mereka. Tetapi saya juga berdoa dengan mereka. Saya juga keluar kata-kata yang membangun dengan mereka. Ingat saudara, perkataanmu sedikit bukan berarti kita tidak boleh cerewet. Tapi mari setiap hari kita berdoa. Ini doa saya setiap hari. Tadi pagi saya baru bangun, saya berdoa. Jadi saya itu tidak khotbahkan dari teori, saya khotbahkan dari
praktek hidup saya sendiri. Every morning, setiap pagi saya berdoa, Tuhan jagai langkahku. Supaya aku jangan jadi orang yang keburu-buru berdosa. Supaya aku jangan jadi orang yang tergesa-gesa masuk ke dalam kesalahan. Jangan terpancing emosi, terpancing hawa nafsu. Saya berdoa setiap hari, jagai mulutku. Supaya kemarin saya mau pergi khotbah, tadi malam saya sudah mulai khotbah. Saya khotbah di Sukomanunggal, gereja kita di sebelah barat. Di sana kumpul 600 orang pengerja, 500-600 orang pengerja usia pro-M. Dikumpulkan, saya mengadakan satu istilahnya seminar 1 malam tentang bagaimana melihat Tuhan terlibat di dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Dalam perjalanan saudara ada satu sepeda motor yang sangat-sangat, saya nggak tahu dia orang ini punya nyawanya 9 mungkin. Waktu saya mau belok ke Embong Sawo itu dari Basuki Rahmat, saya sudah rating dan saya jalannya pelan, saya tahu saya pelan gitu, supaya saya miringnya pelan. Karena keluar dari Kombes itu, untuk pergi ke, itu kan saya memang harus agak sedikit motong kan, untuk masuk ke Embong Sawo, untuk pergi ke arah barat. Dan ketika saya rating itu, tiba-tiba sepeda motor itu menyalip saya dari sebelah kanan, padahal saya sudah rating kanan. Hampir kena, gitu, hampir kena. Saya jadi marah, Wong Fehungnya keluar. Saudara, orang sesabar-sabar apapun bisa terpancing loh. Musa itu terpancing marah, dia itu gagal masuk tanah perjanjian karena mulutnya, karena emosinya. Mulutnya dia berkata, kalian ini dasar, kalian ini bocai, gitulah. Jemaatnya dibocai-bocain. Kalian gak berguna, Musa itu gak masuk. Karena mulutnya gak masuk ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, janji Allah gak digenapi di hidupnya. Karena dia tidak reserve mulutnya untuk yang terpenting dan penting dan yang netral minimal. Bukan yang ke bawah lagi. Urutannya itu gini, terpenting. Pakailah mulut kita untuk menyembah Tuhan. Ini terpenting. Hari Minggu seperti ini terpenting. Dan kita bawa setiap hari dalam kehidupan doa kita. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Saya kalau baca Alkitab, saya tidak cuma diam. Seringkali saya turut mengakui firman itu dengan membacanya. Kayak tadi Pak Melki membaca, saya baca. Saya pakai mulut saya untuk hal-hal yang terpenting yang terutama, maksudnya yang terutama. Ya, saya baca, berdoa kepada Tuhan itu yang terutama. Jadikan kebiasaan setiap pagi memuji Tuhan. Saya bangun tidur sebelum minum air, saya duduk di ranjang saya. Pertama saya lakukan adalah saya sapa Tuhan. Kalau Anda belum punya kebiasaan itu, mulailah. Berbedalah harimu, hidupmu. Sungguh, mulailah sapa Tuhan. Tuhan itu bukan cuma Tuhan gentayangan. Tuhan itu bukan Tuhan gentayangan. Tuhan itu seorang pribadi yang nyata. Tuhan Yesus itu bangkit. Berarti dia adalah Allah yang hidup. Dia itu nyata. Berarti Tuhan juga punya feeling meskipun emosinya tidak sama dengan emosi manusia. Dia suci tetapi kita ini diciptakan dalam gambar dan rupanya Allah. Dalam patronnya Allah. Berarti mau tahu Tuhan itu kira-kira kayak apa? Jangan dibandingkan dengan kita. Tapi paling tidak kita punya bayangan ketika kita melihat kita sendiri. Oh berarti Tuhan juga tidak jauh berbeda daripada aku. Yang jauh berbeda cuma kekudusannya. Yang jauh berbeda cuma mulia hatinya. Tapi sebenarnya Tuhan juga seperti kita. Dia juga mendengar, dia juga melihat. Dia juga merasakan, dia punya feeling kalau kita itu bangun tidur tidak dianggap sama istri kita atau suami kita. Kita tidak dianggap, jalan lewat tidak dianggap. Bagaimana rasanya? Lalu habis itu tiba-tiba nanti kalau butuh bantuan lalu tinggal telepon. Dipanggil istrinya. Istri. Jo. Ya, Jo. Tolong ya bantu gini. Enak aja pagi tadi aku tidak disapa. Atau istrinya bangun tidak sapa, suaminya tiba-tiba minta uang. Minta jajan, mana? Minta uangnya. Minta uang sakunya. Suaminya bilang, pagi-pagi aku tidak kamu sapa. Buka mulut cuma pada waktu minta. Jagalah mulutmu itu juga berarti, jangan sampai kita cuma buka mulut ketika kita minta sama Tuhan. Make praise your habit. Buat pujian menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan sederhana, gak perlu memuji Tuhan 1 jam. Gak perlu kita menyanyi seperti Redo tadi menyanyi. Saya bangun tidur, ingat satu lagu langsung. Saya mohon sama Roh Kudus malam sebelumnya. Kalau saya doa malam tidur itu begini, Tuhan kasih aku. Saya sudah reserve dulu, saya sudah masukkan CD dulu di hati saya, CD-nya Roh Kudus. Saya bilang besok pagi, please, setiap malam saya doa gini. Besok pagi tolong aku, waktu bangun, waktu menyapamu, Roh Kudus. Engkaulah penghibur, penolongku, bukan Engkau yang menolong aku untuk punya hubungan yang lebih indah dengan Tuhan. Bukan supaya, yang penting di hidup ini saudara, yang terutama. Kalau hubungan kita itu benar dengan Tuhan. Segala sesuatu akan beres di tempatnya. Bukan berarti kita tanpa masalah. Tapi dalam segala masalah Tuhan akan sertai kita. Amin. Jadi saya minta sama Tuhan ketika saya bangun pagi. Roh Kudus tolong aku.
Engkau penolongku kan kata Alkitab, tolong aku kasih satu lagu, ingatkan saya satu lagu. Sekalipun saya bukan tim puji-pujian, lagu-lagu saya lama. Lagu bagi orang lain mungkin tidak enak, tapi bagi saya itu lagu cocok pagi hari itu. Tolong kasih saya lagu dan setiap pagi tidak pernah gagal. Saya buka mata, langsung saya ingat satu lagu di hati saya. Yang pertama saya ingat adalah Tuhan dan bangun tidur. Saya enggak 1 jam, saya cuma duduk sambil sedikit menurunkan rasa kantuknya. Saya duduk dan saya mulai menyanyi dengan nada yang rendah karena suara baru buka pagi hari. Saya nyanyi lagu yang terutama. Diam-diam, istri saya kan masih tidur. Seringkali kalau saya bangunnya pagi-pagi, di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Terus tiba-tiba ngelilir. Yang terutama, jagalah mulutmu itu berarti pakailah mulutmu yang terutama. Di dalam hidup ini meninggikan namanya. Waduh ini tinggi. Haleluya. Ganti kuncinya, gak apa-apa Tuhan ngerti. Haleluya. Belum minum air Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Bangun itu lain hatinya. Wow, bangun itu saya sebagai anak muda umur 35 tahun yang ingin memuliakan Tuhan lagi. Bayangin, setiap orang umur 35 tahun sudah mendekati midlife crisis, krisis tengah baya. Itu bangun tidur saya bisa aja keinginan untuk rusak. Apakah Anda kira saya tidak punya kesempatan untuk rusak? Tampak gak jelek-jelek banget. Saya bisa punya berbagai kesempatan untuk rusak. Saya punya kesempatan. Apa tidak ada giuran tawaran-tawaran yang bernada uang kepada saya? Jangan heran kalau politikus mendapatkan percobaan seperti itu karena dia berada di posisi power. Semakin powerful seorang pendeta, semakin bisa politik. Setiap pagi saya tolak itu. Karena mulutku ku persembahkan pada Tuhan. Lihat Yakobus, kalau mulut sudah dipersembahkan lidah sama Tuhan, seluruh badan ini nurut. Lidah itu nakoda dari sebuah kapal. Membuka mulut cuma satu lagu yang terutama. Udah, saya nggak nyanyi 1 jam. Saya langsung menyanyi lagu berikutnya. Gosok gigi itu apa kalau pagi? Lagunya apa? Bangun tidur, baru sudah itu, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi, ya kan? Habis gosok gigi, ku terus tidur. Gak tahu bagaimana, pokoknya sesudah itu baru saya lakukan my bathroom stuff. Urusan-urusan WC saya baru lakukan. Oh, sederhana. Terus terang, saya doanya ini nanti malam. Saya terus terang beritahu pada Anda, saya letih tadi malam. Saya enggak terus tadi pagi, Anda kira saya jam 4 bangun, saya berdoa. Saya kecapean. Takutnya kalau saya begitu nanti kebaktian sore akan jadi korban. Saya setelah selesai semua ini, nanti malam saya mandi selesai, saya doa. Pagi tadi saya cuma satu lagu yang terutama dalam hidup ini. Lagu itu, sudah saya baca Alkitab, saya renungkan. Saya baca ulang kitab pengkhotbah yang akan saya bagikan hari ini. Saya baca ulang satu pasal, cepat sekali. Simple kan? Jaga mulut itu sederhana. Dan perkataanmu sedikit itu bicara perkataan itu pakai untuk yang terutama dulu. Lalu pakai untuk yang penting. Perhatikan ya levelnya. Kalau Anda mau catat silakan. Level pertama itu yang terutama. Itu berhubungan mulut dengan Tuhan. Mulut sambung dengan Tuhan. Kedua itu yang penting. Pakai untuk dalam pekerjaan. Pakai mulut untuk dalam berbagai macam hal. Pakai yang penting-penting saja. Saya hari ini kalau belajar saudara, ketika kita marahi staf kita, kalau kita adalah seorang memiliki sebuah perusahaan contohnya. Ketika saya ngalami, karena kami juga punya staf. Anda tahu semua kan, kami satu keluarga tidak hidup kami bergantung dengan persembahan gereja. Anda tahu kalau Pak Gembala senior Pak Yusuf dan seluruh keluarganya tidak ambil dari perpuluhan gereja, supaya Anda tahu itu sama sekali. Kalau gereja itu kecil, selalu
perpuluhan 10% pemberian jemaat dari income-nya itu diberikan memang khusus untuk gembala sidang dan keluarganya. Gereja tambah besar, otomatis jumlahnya akan jadi lebih besar kan? Karena itu biasanya organisasi bijaksana mengecilkan lewat persentasi, tetapi tetap persentasi. Meskipun persentasinya diperkecil karena jumlahnya jadi ribuan atau puluhan ribu jemaat, persentasinya diperkecil, tetapi tetap jumlahnya nominalnya jadi lebih besar. Karena saya senang melihat gereja pendeta diberkati. Seharusnya mereka juga seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mereka sudah nggak bekerja, ya tentunya kita harus hidup daripada persembahan sukarela daripada jemaat. Kami, satu keluarga, tidak ambil sama sekali dari perpuluhan gereja. Semua perpuluhan jemaat, mau tahu masuk kemana? Masuk untuk support hari ini sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sekarang kita berapa full timernya seluruh Indonesia? 600 full timer kita seluruh Indonesia. Kita ini memberi makan 600 mulut. Nggak terlalu banyak karena jemaat kita puluhan ribu. Lalu habis itu untuk bangun gedung-gedung gereja di mana-mana, termasuk gereja tentunya gereja Mawar Sharon dulu. Lalu untuk diakonia, lalu juga untuk sentuhan kasih, dan kita masukkan semuanya untuk itu. Dan saudara tahu bahwa saya ngomong gini dengan satu tujuan, supaya Anda tahu bahwa kami juga mengerti sedikit pergumulan Anda di dunia kerja. Cuman kelebihan satu aja yang Anda tidak miliki, kami adalah pendeta juga. Yang patut mendapat upahnya, tapi kami tidak menikmati upah itu. Saudara-saudara, dan juga saudara tahu, sedikit informasi juga, bukan informasi, pengumuman sukacita. Kemarin, yaitu dalam minggu ini, kemarin hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu kami Gereja Mawar Sharon telah mendapatkan sertifikasi ISO, diakui ISO dan diuji dengan ISO dan badan ISO yang paling sulit meloloskan, yaitu dari Lloyd. Ya, kita diuji dan kita dapat di hari itu, di hari yang sama, sentuhan kasih bangsa yaitu amal sosial Gereja Mawar Sharon mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. ISO itu apa? Mungkin bagi beberapa orang yang mungkin kurang paham, yaitu manajemen kami excellent. Nilai kami NC namanya, nilai kesalahan daripada waktu Lloyd menguji ini semuanya, kesalahan dari company-company, kita satu-satunya gereja di seluruh Indonesia yang pernah yang dapat ISO baru kita. Yang meng-ISO-kan dirinya juga baru kita. Belum ada gereja lain, mana itu yang menguji kita seorang anak Tuhan juga kaget kok ada gereja yang di ISO. Pertama dia tidak ngerti kenapa, waktu dia lihat semuanya dia kaget, dan hari ini dia juga mengagumi gereja kita. Puji Tuhan, terima kasih pada jemaat yang begitu kompak. Dan ISO ini kita punya NC kesalahan itu, mereka uji company-company sekuler yang dapat standar internasional ini, rata-rata yang paling bagus kesalahannya itu 4, NC-nya 4, kesalahan tidak tertolerir. Ya. Mau tahu kita nilainya berapa salahnya? Coba tebak. 0. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 0. Kita diakui oleh internasional orang-orang tidak kenal Tuhan bahwa standar manajemen Mawar Sharon tidak kalah dengan standar company internasional, standar financial integrity. Kita diaudit secara finansial juga, secara finansial auditor Gereja Mawar Sharon bersih secara keuangan, transparan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya punya staff yang bukan 600 orang ini stafnya Tuhan Yesus. Saya nggak punya staf sebanyak itu, 600 orang di dunia kerja. Di dunia kerja saya punya berapa puluh staf. Saya kalau marah sama staf, saya pakai untuk yang penting. Kalau sama staf ngomong itu sudah di level penting, bukan terutama. Sama Tuhan saja. Pastikan mulut kita dipakai untuk yang terutama itu cuma Tuhan. Saya kalau marah sama staf, suatu hari saya marah sama satu staf karena dia itu tidak benar kerjanya. Hilangkan uang company. Dan juga tidak baik lah istilahnya kelakuannya. Ketika dia ngomong sama saya, daging saya berkata, coba ngomong, kepingin ngomong itu, bodoh kamu. Bahasa Surabaya? Oh iya, ini karena ini direkam, saya tidak bisa nyep. Saya mau banting meja. Tapi
saya mikir-mikir, saya jaga mulut saya kalau saya mau sehat. Saya masih muda, tapi kalau itu terus-terusan jadi kebiasaan, suatu hari saya gitu, saya stroke gimana? Nggak layak lah istilahnya, nggak worth it. Nggak saya belanin yang namanya demi marahin orang, demi uang, akan merusak kesehatan saya. Kalau perempuan mungkin kalau marah-marah gitu lama-lama nanti kena penyakit hormon lagi, TS, HS, apa segalanya. Saya nggak mau. Saya ngomong sama dia, saya tahan, saya jaga mulut saya berdoa. Alasan saya satu, aku tidak mau berdosa dengan mulutku. Dua, aku tidak mau rugi. Kenapa saya marah sama dia? Tahu nggak, telinga sama mulut mana lebih merusak? Mulut. Telinga kita dengar. Kita tuh kalau dimarahi orang ya, ini rahasia untuk menangkal kepahitan itu bukan berarti tidak pernah dimarahi orang. Tapi berhenti sampai telinga. Kalau saya itu orang sama orang secara negatif. Wah, belum sampai kepahitan. Paling cuman kesel dan mangkel dan kesel. Oh, saudara saya berkali-kali terima di telinga. Tapi saya tidak pernah ulangi di mulut saya. Lalu saya ceritakan ke orang, wah ketika Anda cerita itulah tidak bawa ke Tuhan. Ketika Anda tidak bawa ke Tuhan dalam doa, tapi cerita-ceritakan dalam gosip atau dalam curhat yang tidak perlu kepada orang. Curhat itu dua macam, curhat yang mencari solusi dengan curhat yang cuman sekedar mau curhat, mau dapat simpatik orang. Itu yang mendatangkan kepahitan. Ketika saya curhat sama ngomong, nah ketika saya mulai confess, mengakui apa yang orang itu katakan dengan cara saya tentunya menyerang dia kembali atau dengan cara saya membela diri, ketika itulah kepahitan mulai berakar di dalam tubuh saya dan bisa menjadi berbagai macam penyakit. Telinga itu tidak terlalu merusak, saudara tahu nggak? Yang merusak itu mulut. Apalagi kalau kitalah yang menyebarkan kepahitan itu. Jadi ketika saya mau bilang bodoh, pertama kalau saya serang karakternya, apa untungnya buat bisnis saya? Emangnya dia bisa berubah? Emangnya saya lebih sehat? Emangnya uangnya bisa kembali? Emangnya bisnisnya bisa maju? Jadi saya tidak serang karakternya. Saya langsung tegas ngomong sama dia, saya serang kinerjanya. Kinerjamu begini. Jadi saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan caramu. Bla 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 bla, saya beritahu. Seperti itu. Saya tahan diri saya untuk tidak menyerang karakternya karena itu tidak penting. Yang penting di sini adalah saya harus bela bisnis saya. Saya harus bela interest perusahaan. Dan saya juga harus bela kesejahteraan, kebersamaan seluruh staf dan seluruh tubuh staf pekerjaan saya. Lalu sesudah itu bukan urusan saya untuk membela karirnya. Tapi saya harus tetap bagaimanapun juga meninggikan, tetap harus mempertahankan bahasanya itu, saya tetap harus mempertahankan saya sulit keluar bahasanya, mempertahankan harga dirinya. Saya tetap dong, gimana pun juga harus mempertahankan harga diri. Orang perang aja sesama perang tidak boleh melecehkan. Kenapa Amerika mengalami masalah di dalam penjara-penjaranya itu? Karena mereka memperlakukan orang-orangnya seperti anjing. Sekalipun mereka teroris, mereka tetap diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetap pertahankan harga dirinya. Jadi saya tidak serang, saya tetap pertahankan harga dirinya. Lalu terakhir, saya kasih dia peringatan. Lalu diulang lagi. Kebetulan dia orang Kristen. Saya punya staf banyak orang Islam. Dan saya bilang sama dia, terakhir saya tidak sebut religion sama sekali. Saya tidak akan berkata orang Kristen kok gitu, saya sendiri orang Kristen. Sampai akhirnya dia bilang, sumpah demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan. Dia sudah masuk ke alam Tuhan. Saya langsung bicara di level itu sama dia. Saya berkata, berhenti ngomong tentang Tuhan. Kayak saya tidak tahu aja, saya pun adalah anak Tuhan. Tapi tunjukkanlah perbuatanmu. Terus terang saya beritahu sebagai pendeta, sebagai anak Tuhan sama orang Kristen, saya malu mengatakan, orang Islam kerjanya lebih jujur dan lebih bagus dari kamu. Tapi Pak, demi Tuhan, sumpah demi Tuhan, saya akan berubah segalanya. Sekali lagi kamu ngomong sumpah demi Tuhan, saya tidak akan pikirkan lagi, saya keluarkan kamu. Kaget dia. Sekarang saya bukan bicara sama kamu sebagai pendeta. Dia juga ke Mawar Sharon dulu. Ini zaman dulu nih, kira-kira 7 tahun lalu mungkin. Saya beritahu sama dia, saya bicara kepada kamu sebagai bosmu. Dia diam. Dan saya berkata, ini keputusannya. Setelah peringatan berapa kali. Ringkas barangmu. Besok kamu tidak kerja lagi. Nangis, nangis. Cewek. Udah menangis. Lalu setelah menangis itulah, saya berubah rupa. Saya datang ke sebelahnya dan berkata sama istri saya, sudah jangan nangis. Pasti nanti Tuhan. Nah saya mulai bicara tentang Tuhan.
Tuhan pasti akan sediakan kepada kamu pekerjaan yang lebih baik. Tapi belajar dari pengalaman ini. Kamu masih muda, pekerjaan lowongan masih banyak di sana. Karirmu tidak hancur di sini. Lalu dia lihat saya, loh kok tiba-tiba saya jadi baik? Tiba-tiba saya bicara sebagai pendetanya. Lalu dia berkata, berarti saya tidak dipecat ya Pak? Oh sorry, tetap dipecat. Sekarang saya bicara sebagai pendetamu. Tetapi keputusan saya sebagai bosmu tetap. Perhatikan nih, saya tidak bodoh. Bahasa Surabaya, goblok gitu. Buat apa? Emangnya orang yang bilang orang lain goblok dan bodoh, dia lebih pintar? Coba deh, saya berdiri dengan siapapun di sini, apapun gelarnya, saya bisa jadi doktor kayak, PhD kayak. Tolong beritahu saya, besok dolar naik atau turun? Lu jangan bilang mungkin naik, pastikan. Tapi dia adalah seorang pakarnya di dolar. Oke, berani taruhan sama saya, sekali ini aja. Wah, di gereja bisa taruhan, nggak boleh ya. Cuma sekali ini demi ilustrasi aja. Pertaruhkan seluruh hartamu, besok naik atau turun. Nggak berani dia, tapi kan itu mungkin, itu perkiraan. Nggak berani. Beritahu saya, besok terjadi apa di dunia? Yang pintar, yang bodoh pun sama-sama bodoh kan? Gimana Tuhan? Manusia tidak bisa menyelami masa depannya, bukan? Tak satu pun bisa tahu. Beritahu saya kapan hari matimu. Kalau tahu itu berarti rencana bunuh diri. Jagalah mulutmu. Terutama. Lalu habis itu yang penting. Lalu yang netral. Yang netral itu apa? Oh, sekali-kali kalau mau tahu yang netral seperti apa, ikut saya mission trip. Teman-teman itu kalau di BlackBerry, ada beberapa orang-orang mission trip itu mereka punya satu forum. Saya pernah diceritain, wah mereka gila-gilaan, lucu-lucu semuanya. Netral. It's okay. Don't go lower than that, or you'll be in trouble. Kenapa? Karena Tuhan berkata seperti ini. Kalau Anda melihat di sini, ayatnya luar biasa. Ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Oh, you'll be in trouble. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tapi takutlah akan Allah. Amin. Anda belajar sesuatu di sini? Anda belajar sesuatu yang praktis di sini? Amin. Saya juga kaget loh kalau saya bisa ngomong semuanya ini. Sebab Anda harus tahu setiap kali saya khotbah, saya tidak pernah persiapkan apa yang saya mau katakan. Tidak pernah. Saya cuma doa dan nyanyi. Siapaan saya. Jadi saya percaya Tuhan telah berbicara kepada kita. Tidak cuma kepada Anda, kepada saya juga. Saya rasa saya terima sesuatu ini. Nanti setelah bagian ini saya harus tambahkan catatan di Alkitab saya yang sudah tidak ada tempatnya ini untuk tulisan catatan. Jadi saya mau coba tambahkan. Mari kita sekarang lihat tentang kesia-siaan kekayaan. Sedikit saya mau singgung soal kekayaan. Apakah salah untuk kita kaya? Oh tidak. Kalau nanti kita baca di Alkitab, nanti di kebaktian-kebaktian berikutnya, hari ini kita pasal 5 kan? Minggu lalu saya dengan Anda pasal berapa? 1 ya. Minggu depan berarti pasal 9. Anda giliran pasal 9. Nanti di pasal-pasal berikutnya, di kebaktian yang lain, saya akan jelaskan bahwa hikmat itu kalau dicampur dengan kekayaan, atau dengan kata lain, orang kaya yang berhikmat, itu lebih berkuasa daripada orang yang miskin yang berhikmat. Karena bersama dengan hikmat datang power of influence. Karena itu saya doakan jemaat, bukan karena demi kekayaan. Saya tidak pernah dari sejak saya melayani di Mawar Syaron sebagai pengkhotbah utamamu yang memberimu makan, domba-domba Kristus. Saya tidak pernah sekalipun mengajarkan kita tergiur dan cinta uang sehingga kita menjadi jemaat yang meninggikan prosperity, kemakmuran. Dari awal saya ajarkan jemaat ini punya hati yang mulia, betul? Tapi tetap diam-diam saya beritahu apa yang kami doakan sebagai hamba-hamba Tuhan di Gereja Mawar Syaron tanpa kami gembar-gemborkan. Sekarang ini pertama kali atau sekian kali aja, sedikit-sedikit kali saya beritahu kepada Anda. Saya selalu berdoa. Baik Anda sekarang yang punya sedikit atau yang punya banyak. Satu, saya selalu berdoa supaya hati Anda semakin cinta Tuhan. Kedua, saya berdoa supaya Allah menambahkan power dalam kehidupanmu. Kenapa? Sebab saya percaya Gereja Mawar Syaron ini orang-orangnya bisa jadi berkat. Bisa jadi lain dari yang lain. Saya nggak peduli dengan ISO-nya terutama. Yang terutama adalah hatinya. Waktu dapat ISO saya tidak terlalu terkejut dalam arti itu hanya sekedar manusia tiba-tiba menemukan, oh iya ya, dari dulu Allah sudah menemukan kita. Pengakuan Allah lebih indah dari pengakuan manusia.
Tapi untuk membuktikan bahwa Allah memang betul-betul ada di tempat ini. Kita mau masuk segala ujian manusia masuk. Silakan ayo kita lewati, masuki. Tapi dengar baik-baik, saya percaya jemaat Mawar, karena itu saya doakan. Supaya Allah di tahun yang akan datang membuatmu semakin memiliki banyak kemampuan untuk memberkati orang. Saya berdoa supaya pekerjaanmu semakin sukses. Tahun depan saya sedang berdoa, hari-hari ini saya sedang berdoa untuk kesehatan jemaat. Saya berdoa semakin sedikit jemaat yang kena kanker. Semakin sedikit jemaat yang kena masalah. Saya berdoa yang sakit malah sembuh. Oh saudara-saudara, ini doa kami buat jemaat Mawar Siaron. Saya berdoa supaya toko satu yang Anda miliki itu diberkati Tuhan jadi 2. Amin saudara. Bukan demi serakah, no. Demi menyentuh orang lain dengan kasih. Mari kita sekarang lihat kesia-siaan kekayaan. Kita lihat langsung aja di ayat-ayatnya. Ya, ini ya. Ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Betul enggak? Betul. Aneh ya saudara ya. Tambah kaya kenapa spending tambah banyak ya? Coba bisa bayangin enggak? Kemarin saya baru sharekan di kebaktian di kebaktian pengerja di Sukomanunggal. 600 orang dengarkan kesaksian saya. Saya dan istri saya dua-dua bukan datang dari keluarga yang kaya raya. Tapi kami lebih dari cukup. Sehingga pada waktu kami mau menikah, saya dengan istri saya membuat satu keputusan. Untuk memuliakan Tuhan di atas kekayaan. Untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami membuat keputusan untuk tidak mencintai uang, tapi mencintai Tuhan, itu yang terutama. Uang itu penting, bukan yang terutama. Kalau kami membuat keputusan untuk bisa mencari the giver, bukan the gift. Mencari sang pemberi, bukanlah pemberiannya. Kami memiliki suatu komitmen untuk menjadikan Tuhan sumber bahagia kami, bukan uang. Tuhan menjadi sumber sukacita kami. Tuhan is the source of my joy. Tetapi pemberian, contohnya uang, berkat, saya anggap sebagai reason to rejoice. Bukan source of joy, tapi reason to rejoice. Tentulah kita jangan munafik. Kita bersyukur tentunya kalau kita diberi. Kita bersyukur kalau kita berhasil. Semua orang pasti mau, saya juga mau. Saya gembalakan jemaat, saya mau gembalakan jemaat dengan berhasil. Tapi berhasil atau tidak, itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun orang kelihatannya berhasil, kalau hubungannya dengan Tuhan gak beres, dalam hatinya keropos dan rapuh dan tidak ada damai sejahtera. Kita harus dapatkan dulu hubungan kita dengan Tuhan, itu yang terutama. Dan saya membuat keputusan untuk menjadikan berkat itu reason to rejoice, menjadi alasan untuk bersyukur, alasan untuk bergembira, alasan untuk bersukacita. Sedangkan sumber kegembiraan saya adalah the giver, pemberi itu, yaitu Yesus Kristus, bukan the gift, bukan pemberiannya. Dari awal. Dan tadi malam saya ceritakan bagaimana saya dan istri saya membuat keputusan untuk tidak punya mental anak orang kaya. Karena itu saya tidak mau bergantung, kami bergantung dengan orang tua. Orang tua kami masih hidup. Sekalipun kalau orang tua kita kaya raya pun, ingatlah, itu harta mereka. Kita tidak ikut-ikut dalam mencari uang itu untuk mereka. Mereka yang cari dengan jerih payah, kebanyakan sebagai kemungkinan besar. Mereka orang kaya generasi pertama, mereka dulu miskin. Dulu ngelesi, naik sepeda. Jadi jangan kita bermegah di atas kekayaan orang lain. Sekalipun orang tua kita. Sedangkan Alkitab berkata, bukannya orang tua menghormati anak, anak menghormati orang tua. Hormat itu berarti kasih privacy, kasih boundary, kasih batas. Ketahuilah sekalipun kalau orang tua Anda kaya, bukan berarti Anda kaya. Tapi mereka baik, bukan Anda kaya. Bukan berarti seperti itu. Sedangkan kita belum buktikan apa-apa. Alkitab ajarkan kita syausun, ajarkan kita untuk hormat sama orang tua. Itu berarti hormat itu memberi. Kata hormat itu berarti kita yang beri. Kita belum bisa beri apa-apa sama orang tua, kok berani bermegah di atas. Seharusnya setiap anak di gereja Mawar Siaron diajari. Makanya pemuda pelajarnya, kalau Anda punya pemuda pelajar, anaknya taruh sini. Kita akan ajari mereka. Taruh sini. Tahun depan kita akan gabungan kebaktian pemuda pelajar. Taruh sini, saya sudah aturkan sepanjang tahun pengajarannya. Buku sudah disiapkan, Before 30 Discipleship. Saya mau ajarkan, impartasikan apa yang Allah letakkan dalam diri kami, dalam diri saya. Saya mau taruh dalam 1 tahun dalam hidup mereka. Bring your young people to Mawar Siaron.
Jangan pernah, tahukah hormat itu berarti sun, xiaosun itu berarti kita memberi. Seharusnya anak muda itu, orang kaya, seharusnya ada sungkan pakai uang papa mamanya. Semakin kaya papa mamanya seharusnya dia tahu dia semakin gak layak, seharusnya dia sekolah jangan main-main. Jangan sekolah yang mestinya cuman 4 tahun dijadikan 6 tahun. Hanya karena kaya, diong dan punya mobil hebat, itu bukan uangmu. Itu korupsi itu. Saya dan istri saya mengambil keputusan tidak memiliki mental anak orang kaya. Memang betul orang tua kami bukan kaya raya. Tapi paling tidak kami menikmatinya. Saya menikmati waktu saya di Kanada tinggal di satu rumah yang besar sekali. Rumah itu bukan house, di Kanada disebut sebagai mansion. Gede. Naik ke atas gitu, seperti panin sini. Driveway-nya naik ke atas gitu, itu kayak masuk ke bank gitu. Rumah kami bukan yang paling, di antara kami banyak berteman di Kanada, banyak yang punya rumah lebih gede. Tapi rumah kami cukup gede. Saya punya mobil macam-macam dulu di sana. Saya ke sekolah naik Mercy. Makanya orang-orang di sana, orang-orang bule di sana kaget. Bukannya saya mau sok-sokan. Karena memang saya dipaksa harus pakai itu, karena sekolah saya jauh, naik highway terus, Mercy lebih aman. Saudara-saudara, tapi saya tidak mau punya. Ketika kami saya mulai sederhana. Tahukah saudara, tadi malam waktu saya ceritakan tentang berapa penghasilan saya atau awal-awal tahun 98 saya ke sini kerja, kaget. Saya beritahu sama teman-teman orang-orang muda, 200.000 rupiah penghasilan saya per bulan. Istri saya kerja sebagai pegawai di butik Sisley di Galaxy Mall. Sekarang sudah tidak ada, pegawai. Anaknya Pak Yusuf. Saya sama istri saya cuma meraup ratusan ribu. Saya ceritakan bagaimana dari sejak itu. Saya pertama kali cuma nyetirnya Vitara. Jadi itu pun mobil yang sudah lama. Saya beritahu, saya tidak mau punya mental orang kaya. Saya tidak mau punya mental anak orang miskin juga. Yang tergila-gila dengan uang. Mental orang miskin itu aneh. Mental orang miskin itu tidak menghargai 200.000. Mereka anggap uang kecil. Orang miskin selalu ingin jadi kaya, fajai, selalu mau kaya. Sehingga uang kecil tidak pernah ditabung. Orang kaya sebaliknya merasa punya segalanya, bisa buang-buang waktu. Saya tidak mau. 200.000 saya setorkan di BCA, di TP dulu. Saya setorkan sendiri. Bayangin, di TP itu orang-orang liatin saya sinyo-sinyo keren begini. Setornya cuma 200.000. Seringkali 200.000 itu cuma sekali-kali. Penghasilan saya waktu itu sablon kaos sisa ekspor waktu itu. Dari teman, kita sablon itu pun peninggalan dari koko saya. Itu cuma bisnis mainannya dia dulu. Sekarang nggak ada artinya, dia bilang nggak mau, aku itu cuma bisnis main waktu sekolah gitulah istilahnya. Itu nggak ada artinya, cuma main-main aja. Waktu dia pertama, ketika dia sekarang sudah sungguhan kerja, dia nggak mau itu. Saya masih ingat 200.000 itu kalau dapat lumayan, itu pun konsinyasi, uang sulit dapat kembali. Saya taruh di Bintang 3, Hotel Bintang 3, saya taruh di airport I Love Indo, mereknya. Sekarang mungkin sudah nggak ada. 200.000 itu dari konsinyasi, saya harus beli kaos lagi. Saya sudah pacaran lagi. Harga pacaran itu banyak loh. Tapi puji Tuhan saya dapat pacar yang bisa mengerti saya. 200.000 saya bawa ke TP, punya BCA itu waktu itu saya masih ingat. Dilihatin sama noni-noni di sana. Sinyo, ganteng-ganteng. Gak ngaku-ngaku ini, kata orang. Cuman setornya 160.000. 200.000 kasih per bulan 20.000. Saya kasih per bulan, mau tahu kenapa? Sebab saya tahu Tuhan sumber bahagia saya. Per bulan itu enggak. Itu perpuluhan itu bukan memberi sama Tuhan. Perpuluhan itu mengembalikan. Sebentar, saya jelaskan sedikit tentang perpuluhan. Karena ini banyak trauma orang di sini. Saya jelaskan. Saya sama Vanessa. Suatu hari Vanessa itu punya bisnis main mamanya. Dia masih umur 9 tahun. Dia punya stiker di satu box. Suatu hari dia mungkin melihat kok dengan uang bisa beli segalanya. Dia mau cari uang sendiri karena dia sayang papa mamanya. Tidak mau ngambil uangnya. Anak saya itu lucu. Tidak pernah mau merepotkan orang tua. Tapi itu membuat saya khawatir. Besok kalau dia kerja, dia nggak mau bantuan kita. Nggak tahu, itu ada DNA-nya kita sedikit. Tapi dia terlalu kecil untuk gitu. Saya dulu zamannya waktu dia kecil, saya uang orang tua saya suka. Beli ini, beli itu. Dia kok gini ya, saya nggak tahu. Terus dia suatu hari mau kerja sendiri, dia bilang gini. Karena Daddy, papa ini baik sekali sama aku. Lah, saya sudah bisa bedakan sebagai papanya, ini anak tulus atau enggak. Ya kan? Lalu dia bilang sama saya, ini stiker aku jual sama temanku 10.000 rupiah. Tapi karena Daddy baik, nah ya tahu mulai, aku jual 2.000 rupiah.
Daddy mau beli berapa? Cara yang sophisticated untuk cari uang. Pintar ini, besok jadi Sun Iren. Anak saya 3 itu, satu mungkin Sun Iren, satu mungkin musuh ya, satu pendeta saya nggak tahu. Lalu saya begitu, saya langsung ngomong, ini masalah, nih anak ini cara masalah sama saya nih. Saya bilang, Vanessa duduk, saya ajak dia ke kamarnya, saya bilang duduk. Daddy mau cerita, baik, Daddy akan beli, tapi mulai hari ini berarti selesai bantuan dukungan Daddy sama kamu. Berarti kamu sudah mandiri. Kamu merasa bisa. Ingat orang Israel dapat mana kan turun setiap pagi seperti embun. Detik dia masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susunan madu, mengalir susu madu. Berhentilah mana itu. Makanya mana itu namanya mana. Mana? Nggak ada lagi. Itu jayus ya. Nah, serius lagi lihat. Oh iya, mana. Dan saudara, saya bilang sama Vanessa, berarti manamu selesai. Lalu saya beritahu, oke Vanessa baik, sekarang copot piyamanya semuanya, kembalikan ke Daddy. Piyama itu belinya mahal. Terus bilang, lah aku pakai apa? Kamu pakai koran. Dan koran itu kamu harus bayar sama Daddy beberapa stiker yang tadi Daddy beli dari kamu. Karena koran itu harganya satu berapa ya? Jawa Pos berapa? 2.000? Ya, kamu bayar. Terus saya langsung hitung, ini AC, setiap bulan Daddy harus bayar segini. Jadi dihitung, dikalkulasi cepat, kalkulasi setengah jam, berarti 1 jam berikutnya kamu pakai, kecuali kamu matiin, kalian paling tidak tahan panas. Kamu kasih Daddy uang segini, berapa stiker. Lalu habis itu saya ngomong lagi, lesmu, sekolahmu, saya sebut semuanya. Snackmu semua, susu. Oh malam ini kamu tidak boleh minum susu. Jadi saya ngomong dalam jumlah juta. Dia bilang itu berapa? Benar. Dia ngomong terakhir sampai dia bilang, ya sudah, Daddy ngerti, aku ngerti. Nyok, ini ambil semuanya stikernya. Jangan coba hitungan sama papa, saya bilang. Kamu itu dari badannya papa. Gak ada saya. Gak ada saya, gak ada dia. Perpuluhan itu bukan memberi sama Tuhan. Saya dapat 200.000, sekalipun sedikit, itu tetap dari Tuhan. Banyak juga dari Tuhan. Yang penting sedikit banyak, kalau itu dari Tuhan, itu rumput hijau, Mazmur 23. Itu semuanya organik. Ketika saya terima 200.000 itu, aneh, hari-hari itu saya gak pernah sakit. Dengan 200.000 itu, saya terima berkat kesehatan. Daripada saya dapat 2 miliar, tapi susah payah mengikutinya. Saya dapat 200.000 itu, saya mengakui Tuhan, semua ini dari Tuhan. You are the source of my joy. Kalau sumber bahagiaku, bukan ini. Jika kalau 200.000 tidak membuat, kalau Tuhan sumber bahagia, kalau sekarang saya dipercaya gaji saya 1 juta, jangan mengeluh. Kalau memang Tuhan sumber bahagia, 1 juta atau 1 miliar, sama-sama bahagia. Karena kan tidak ditentukan dengan itu, tapi kelolalah. Hari ini saya tidak berpenghasilan 200.000 rupiah. 200.000 rupiah saya bagaimana bisa bolak-balik Taiwan, Singapura, Hong Kong. Dan itu gak pakai uang gereja 1 sen pun loh. Saya kemana-mana. Tokyo, Korea, melayani Tuhan. Dan saya terima 200.000 itu, saya bilang kalau 200.000 ini bisa membuatku sedih, berarti uanglah penentu bahagiaku. Dan kalau uang penentu bahagiaku, tidak akan pernah aku puas dengan uang. Sehingga nanti Tuhan, kalau aku kau berkati dengan 2 miliar, atau 20 miliar, janganlah aku punya mentalitas OKB, orang kaya baru. Tuhan mau berkati aku 200 miliar pun, saya tidak omong kosong, aku tidak akan berubah. Saya yakin sejak kecil sudah tidak pernah berubah sejak 200.000. Orang itu kalau tidak sombong kan minder. Orang minder itu kalau diberkati sombong. Orang sombong kalau jatuh minder. Yang penting itu di sini yang terutama adalah mencintai Tuhan. Itu yang betul, yang pas. Tentunya Tuhan tidak berkati saya 200 miliar lah. Tuhan lihat sendiri ke batas kekuatan saya seperti apa untuk mengelolanya. Lalu saya ngomong, persembahan perpuluhan saya untuk saya kasih ke Tuhan itu sebagai respect sama Tuhan. Lord, thank you. 200.000, still thank you. Istri saya juga berapa ratus ribu dan sebagainya. Wah, saudara kecil-kecilan kita. Saya tabungin itu tahun 90 lebih itu. Saya tabungin, saya beli emas 80.000 per gram waktu itu. Uang sendiri bangga. Uangnya kelihatannya banyak, beli emas dapat upil. Kecil. Enggak kiloan gitu, kecuali ngerampok bank. Saya buka safety deposit box, safe box itu. Safe box yang kecil, nginden lagi. Karena itu servisnya bank kan. Memang murah. Karena bank tidak dapat cuan dari sana. Bank itu dapat untung dari hutang piutang. Saya akhirnya dapat juga, saya masukkan 1, sertifikat saya cuma 1. Lalu cuma ada
BPKB, Vitara, ya kan? Apa Katana atau Vitara itu? Apa namanya? Vitara ya dulu apa namanya? Vitara atau Katana, saya tidak tahu. Lalu habis itu saya masukkan emasnya di dalam. Beli kotaknya aja, nggak tega. Emasnya kecil, putusan, cuilan, bukan perhiasan, tapi tulen. Saya cemplungkan ke dalam itu bisa keluar gemanya. Dung, saking kosongnya. Semua orang ketahuan saya. Apa jadi emas itu? Tabung pelan-pelan. Emas sekarang berapa? Saudara-saudara, dan saya bisa akhirnya cairkan untuk tanah dan sebagainya. Oh, panjang ceritanya, saya tidak bisa ceritain satu-satu. Saya mulai dengan no patching. Sehingga hari ini kalau ada jemaat yang mempersembahkan Rp5.000 sebagai perpuluhan, saya tidak pernah ketawa. Tidak pernah gereja Mawar Sharon akan dibedakan dengan pemberi besar, donatur besar dan donatur kecil. Never. Not in my church. Tidak di gerejaku. Paman becak di sini dengan yang punya tower di Jakarta akan kuperlakukan sama. Semua akan kuperlakukan sama. Mau tahu kenapa? Aku hamba semuanya. Spirit ini harus ditanam, baru gereja diberkati. Spirit ini baru ditanam, baru Anda diberkati. Tanpa susah payah mengikutinya. Katakan amin. The giver, not the gift. Not the gift. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, orang-orang muda di sini jangan pernah sia-siakan. Uang sakumu itu besar. Ada yang tanya sama saya, apa yang bisa kau lakukan dengan 100.000 per bulan? Oh, you don't know. Jangan, nggak bisa hargai 100.000, ketika dapat 100 juta, sombong banget nanti. Amin saudara. Praise the Lord. Anda belajar sesuatu di sini? Anda belajar sesuatu yang berharga di sini? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Betul, kuncinya udah betul. Kuncinya salah. Ya, kita makin berdiri sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, come on. Yang terutama di dalam hidup ini, oh, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai